Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq fanudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga merahmati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji tafsir surat Yusuf. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas surat Yusuf ayat 91 dan 92, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sudah mengakui kesalahannya, mereka mengatakan wa in kunna la khati'in, kami memang benar-benar orang yang bersalah. Dan telah kami jelaskan bahwa ada perbedaan antara khati'un dengan mukhti'un. Khati'un artinya orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Sedangkan mukhti'un orang yang melakukan kesalahan tanpa kesengajaan. Maka kalau kita lihat dalam ayat ke-91, di situ saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan wa in kunna la khati'in. Artinya mereka mengakui bahwasannya kesalahan yang mereka kerjakan di masa lalu adalah kesalahan yang mereka kerjakan dengan sengaja. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendengarkan pengakuan dari saudara-saudaranya itu, beliau memberikan respon yang sangat luar biasa. Beliau tidak marah kepada saudara-saudaranya, beliau tidak mencela mereka, bahkan beliau tidak menghukum mereka, tapi justru beliau mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, tidak ada cercaan untuk kalian mulai hari ini. Artinya beliau ingin menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Beliau ingin melupakan semua kesalahan-kesalahan saudaranya. Beliau tidak ingin mengungkit kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama sofhun jamil. Sifatnya Nabi Yusuf ini disebut dengan sofhun jamil, memaafkan dengan cara yang baik.
Jadi dalam kita bermuamalah ini Bapak Ibu sekalian, pasti yang namanya gangguan itu selalu ada. Tidak mungkin orang itu ketika bermuamalah, ketika bergaul dengan orang lain tidak ada gangguan sama sekali. Itu sesuatu yang mustahil. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada 3 sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika mereka mendapatkan gangguan dari orang lain pada saat mereka bergaul. Jadi 3 sifat ini Pak, sebenarnya perintah yang Allah berikan kepada nabinya, khususnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kembali lagi, orang atau manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu pasti bergaul. Dan di dalam pergaulan pasti di dalamnya ada gangguan. Maka Nabi SAW pernah menegaskan, ngapunten nggih, niki suarane korek-korek nggih. Niki pun korek-korek nggih suarane. Ngapunten. Kalau kurang nyaman didengar ngapunten nggih. Nabi SAW pernah mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahu. Seorang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan dia bersabar dengan gangguan mereka, khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahu. Lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bergaul karena dia tidak bisa bersabar atas gangguan itu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, a'dhamuha ajra. Mukmin yang dia itu mau bergaul, mukmin yang semerawung kalau bahasa kita Pak, tapi dia bisa bersabar dengan gangguan yang ada di lingkungannya, itu lebih besar pahalanya. Kalau hadis yang pertama Nabi mengatakan lebih baik. Dalam riwayat yang lain lebih besar pahalanya dibandingkan mukmin yang tidak pandai bergaul dan dia tidak bisa bersabar dengan gangguan-gangguan orang di sekitarnya. Oke. Jadi memang ada tipikal orang yang kedua ini Pak. Orang yang kedua ini mungkin bisa kita katakan apa? Gak kenean. Napa gak kenean? Baperan. Sensitif, gampang tersinggung. Lek diundang walimah rawuh Pak. Tapi lek mantun dahar langsung. Lek diundang pengajian berat untuk hadir, lebih milih mendengarkan kajian di YouTube. Kenapa? Karena kalau harus hadir di tempat, dia akan bertemu dengan banyak orang. Diajak untuk rihlah, diajak untuk rekreasi bareng-bareng, tidak mau. Alasannya, daripada saya nanti diajak ghibah, lebih baik saya tidak bergaul dengan orang lain. Nah, ini prinsip yang keliru. Jadi bergaul itu perintah Allah, dan bersabar atas gangguan manusia perintah Allah. Tapi yang harus kita pahami, bersabar ini juga harus dibarengi dengan apa? Menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi sudah biasa bergaul ibu-ibu dengan ibu yang lain, pasti salah satu ada yang ghibah. Tapi bukan berarti ketika ada satu majelis ghibah, ada satu perkumpulan, kemudian di situ ada yang ghibah, kemudian ibu pergi, kemudian ibu menjauh, tidak. Karena kata Nabi, sabar, ya, sabar dengan perilaku yang seperti itu, tapi jangan sampai mengikuti mereka. Maka kembali lagi Bapak Ibu sekalian,
ada 3 sifat yang harus kita miliki dalam bergaul dengan manusia. Yang pertama, sabrun jamil. Sabrun jamil ini pernah Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik. Napa niku kesabaran yang baik? Kata Ibnu Taimiyah, sabarun jamil niku artine as-sabru bi ghairi syaqwa ilal makhluk. Sabar tanpa mengeluh sedikit pun kepada manusia. Niku namine sabarun jamil. Dados kalau panjenengan itu mendapat musibah kemudian mampu bersabar, tapi tasik nopo curhat kanan kiri, tasik mengeluh ke saudara, mengeluh ke orang tua, mengeluh ke kerabat terdekat, itu belum termasuk sabarun jamil. Sabarun jamil orang yang sabar dan dia hanya menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Makanya ini kenapa kita bahas dalam ayat yang sebelumnya, ayat 83, kita dapati bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau sudah benar-benar sumpah dengan perilaku anak-anaknya, maka beliau mengatakan fasabarun jamil. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, ayat 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sabar yang baik itu bagaimana? Yaitu aku hanya mengadukan keluh kesahku, mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi yang pertama apa Bu? Sabarun jamil, kesabaran yang baik yang tidak pernah mengeluh kepada manusia. Kemudian yang kedua, safhun jamil. Ini yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Yusuf. Safhun jamil, memaafkan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah memerintahkan safhun jamil ini kepada Rasulullah SAW. Jangan bisa lihat dalam surat Al-Hijr ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasfahis safhal jamil. Wahai Muhammad, maafkan mereka dengan maaf yang baik. Maaf yang baik itu yang bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, safhun bila mu'atabah. Memaafkan yang baik itu memaafkan tanpa mencela, memaafkan tanpa mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jadi bisa kita katakan safhun jamil itu Pak, memaafkan tanpa syarat. Karena ada orang yang mau memaafkan tapi dengan syarat. Sampean tak maaf no, tapi syaratnya wonten nggih? Wonten nggih? Sampean tak maafkan tapi wonten syaratnya. Nah, itu namanya belum safhun jamil. Kalau safhun jamil itu sebagaimana Nabi Yusuf. Beliau memaafkan kesalahan saudaranya, tidak mencela, tidak mengungkit-ungkit, bahkan mendoakan orang yang pernah menyakiti beliau. Pun itu yang kedua namanya apa? Safhun jamil, memaafkan tanpa syarat. Kemudian yang terakhir yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui perintah dari Allah, hajrun jamil. Hajrun jamil niku artinya meninggalkan dengan cara yang baik.
Jadi kalau ada orang yang ganggu kita, Pak, yang pertama nomor kudu sabar. Lek mantan sabar, dimaafkan. Sudah dimaafkan tapi malah melunjak, hajrun jamil, tinggalkan orang itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Muzammil ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka wahai Muhammad. Tinggalkan orang-orang yang mendustakanmu wahai Muhammad. Tinggalkan orang yang tidak mau beriman dengan ajaranmu Muhammad, hajran jamila. Tapi tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Terus pun Pak, meninggalkan orang yang menyakiti dengan cara yang baik itu bagaimana? Nah, ini kita perhatikan pada ayat selanjutnya, Muzammil ayat 16. Setelah Allah memerintahkan kepada Rasulullah, wahjurhum hajran jamila, kemudian Allah mengatakan, wadharni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila. Kalau kamu sudah tinggalkan mereka wahai Muhammad, serahkan mereka semua kepadamu. Artinya apa? Kalau jenengan sudah tidak kuat ngadepi orang, pun buatan usaha diladeni. Jenengan sabar, maafkan kesalahannya, kemudian serahkan urusan panjenengan ketika bermasalah dengan orang ini kepada Allah. Panjenengan sampaikan kepada ya Allah, kula pun boten kuat ngadepi tiang niki. Pun kula serahkan tiang niki kepada jenengan. Jenengan sing ngatur terus pun dienaki. Artinya diserahkan kepada Allah itu artinya dua, Pak. Yang pertama, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Atau yang kedua, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan peringatan kepada orang ini supaya dia sadar. Okay? Jadi kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi ini tidak perlu ribet, Pak. Kita ini kadang-kadang sumpek hidup ini karena menghadapi orang-orang yang problematik. Kenapa orang-orang yang problematik ini? Orang-orang yang bermasalah, mentalnya bermasalah, akhlaknya bermasalah, kemudian apa? Kebiasaannya bermasalah. Maka jenengan kalau menghadapi orang-orang yang problematik, menghadapi orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan panjenengan, jenengan praktekkan 3 hal ini. Yang pertama apa? Sabrun jamil, sabar yang baik, mengadu kepada Allah. Kemudian yang kedua, safhun jamil, memaafkan tanpa syarat, tidak perlu diungkit-ungkit. Kemudian yang ketiga, hajrun jamil, tinggalkan dengan cara yang baik. Tinggalkan orang ini, boten usah diladeni, kemudian serahkan kepada Allah supaya Allah yang mengurus orang ini. Pun niki tambahan penjelasan dari ayat ke-92. Berikutnya kita masuk ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau sudah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, kemudian beliau mengatakan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, pulanglah kalian, pergilah kalian dari Mesir, tapi bawalah baju gamisku ini. Jadi yang dimaksud dengan komis di sini, Pak, yaitu baju gamis yang biasa dipakai Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah kalian bawa baju gamisku ini, fa'alquhu ala wajhi abi. Kalau kalian sudah sampai ke Palestina,
bertemu dengan ayah, tolong usapkan bajuku ini ke wajahnya ayah. Jadi ada yang mengatakan, para ulama ada yang menjelaskan fa'alku ini usapkan. Jadi usapkan baju gamisku ini ke matanya ayah. Atau ada yang mengatakan tidak diusapkan, tapi hanya bawakan saja kemudian berikan kepada ayah. Kalau kalian sudah melakukan itu, ya'ti basirah, insya Allah ayah bisa kembali melihat. Nah, dalam ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ini saya ambil dari beberapa kitab tafsir. Yang pertama, perintah Nabi Yusuf alaihissalam ini bukan berasal dari kemauan beliau sendiri, tapi ini bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Karena memang secara logika kan tidak masuk akal. Apa hubungannya antara baju dengan mengembalikan penglihatan? Tapi ada juga yang menafsirkan, oh ini ada kaitannya. Kenapa? Karena Yakub itu menjadi buta gara-gara bajunya Yusuf, dan obatnya supaya bisa kembali melihat maka harus memakai bajunya Yusuf. Kan ngoten nggih ceritanya. Jadi setelah dibawakan bajunya Yusuf yang berlumuran darah, kemudian beliau nangis, akhirnya beliau buta. Maka beliau buta karena melihat bajunya Yusuf. Maka satu-satunya cara untuk mengembalikan penglihatannya ayah juga kembali membawakan bajunya Yusuf. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian yang tafsiran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwasannya sebenarnya ayahnya tidak benar-benar buta, hanya penglihatannya itu menurun. Maka kemudian ketika dibawakan baju gamisnya Yusuf ini, harapannya beliau kemudian kembali semangat, kemudian matanya ini kembali melihat, sehingga dengan demikian penderitaan Nabi Yakub selama puluhan tahun ini bisa berakhir. Jadi tafsir yang pertama, Nabi Yusuf meyakini Nabi Yakub benar-benar buta, sehingga kemudian Allah menurunkan wahyu untuk memberikan bajunya Yusuf kepada ayahnya. Tafsiran yang kedua, Nabi Yusuf meyakini Yakub tidak sepenuhnya buta, sehingga dengan melihat bajunya Yusuf, maka penglihatan beliau kemudian kembali lagi dan bisa melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Sebelum kita membahas kalimat ini, ada tambahan sedikit. Jadi muncul pertanyaan, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa gamisnya? Jadi kenapa kok bukan mahkotanya? Kenapa kok bukan barang-barangnya yang lain? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena di pakaian itulah terdapat keringatnya Nabi Yusuf. Dan satu-satunya orang yang bisa mengenal bau keringatnya Nabi Yusuf siapa? Yakub, ayahnya sendiri. Makanya kemudian beliau memerintahkan kepada saudaranya untuk membawa baju gamisnya. Lalu beliau mengatakan, datanglah kalian kepadaku dengan seluruh anggota kalian. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Siapa yang dimaksud dengan keluarga di sini? Yaitu Bani Yakub, anak keturunannya Yakub. Berarti termasuk apa? Anak-anak dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf, termasuk ponaan-ponaannya Nabi Yusuf, termasuk Yakub, semuanya diajak untuk datang ke Mesir.
Dan ini menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan, Al-Imam Al-Kalbi mengatakan jumlahnya Bani Ya'qub pada saat itu mencapai 70 orang. Ada juga ulama yang mengatakan, yaitu Al-Imam Masruq, beliau mengatakan jumlahnya sudah mencapai 93 orang. Jadi kita ambil jalan tengahnya saja, Pak. Al-Muhim yang penting jumlah keluarga atau Bani Ya'qub pada saat itu berkisar antara 70 sampai 90 orang. Itu semuanya diminta oleh Nabi Yusuf untuk dibawa ke Mesir. Kemudian ayat 94, walamma fasalatil 'ir, artinya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini sudah meninggalkan Mesir, artinya mereka dalam perjalanan ke Palestina sambil membawa bajunya Yusuf, qala abuhum, berkata Yakub, inni la ajidu riha Yusuf. Nah, ini konteksnya berbeda, Pak. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini sedang OTW, artinya mereka dalam perjalanan menuju Palestina, tapi Yakub ini di rumah sudah bisa mencium baunya Yusuf. Jadi bajunya ini belum nyampe, Pak, masih dalam perjalanan, tapi ayahnya Yakub sudah bisa mencium baunya Yusuf. Nah, di sini para ulama menafsirkan baunya Yusuf ini bisa tercium oleh bapaknya, padahal Yakub pada saat itu ada di Palestina. Tidak lain karena Allah mengirimkan angin yang dengan angin itu membawa bau keringatnya Yusuf. Jadi ini bagian dari mukjizatnya Yusuf, Pak. Makanya kalau jenengan ditanggleti apa mukjizatnya Nabi Yusuf? Masuk gantengnya mawon. Salah satunya apa gini? Hadhihi minal mukjizat, ini bagian dari mukjizat. Jadi bagaimana bajunya beliau, keringatnya beliau bisa dicium oleh ayahnya, walaupun itu kata sebagian ulama masih rota sama ayam. Itu sejauh perjalanan 8 hari, Pak. Sejauh perjalanan 8 hari baunya sudah tercium oleh ayahnya. 8 hari, Pak. Nah, 1 hari itu berapa kilo kita berjalan kira-kira? Kalau orang itu berjalan 1 hari non-stop, nanti berapa kilo? Yang jelas menurut sebagian ulama, contoh ini penafsiran dari Al-Imam Mujahid, jaraknya pada saat itu masih sejauh 8 hari. Kemudian dalam riwayat yang lain, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan jaraknya 10 hari. Jadi antara 8 sampai 10 hari perjalanan, itu bau keringatnya Nabi Yusuf sudah tercium oleh ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, yang pada saat itu ada di rumahnya. Maka kemudian beliau mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf, aku bisa mencium baunya Yusuf, laula an tufannidun. Laula an tufannidun iki kalau menurut Ibnu Abbas dan Mujahid dan Imam Atha dan Imam Qatadah, beliau mengatakan laula an tuhrimun, aku bisa mencium baunya Yusuf kalau seandainya kalian tidak menganggapku ini orang yang kekurangan akal. Artinya ini bukan berarti bahwasanya Yakub ini mohon maaf sedang stres kemudian ngaku-ngaku bisa mencium baunya Yusuf. Tidak. Ini benar-benar mukjizat Allah, benar-benar nyata bahwasanya beliau benar-benar bisa mencium baunya Yusuf. Laula an tufannidun, kalau seandainya kalian tidak menganggapku ini kekurangan akal. Berikutnya ayat 95. Qalu, saudara-saudara yang di Yusuf alaihissalam mengatakan, tallahi, demi Allah, innaka, sesungguhnya engkau wahai ayah, lafi dhalalikal qadim, engkau masih berada pada kesesatanmu yang lama.
Jadi ketika anak-anaknya ingin tahu kalau ayahnya mengaku bisa mencium baunya Yusuf dari jarak perjalanan 8 hari, mereka mengatakan, wahai ayah, mohon maaf, ternyata engkau belum bisa move on, engkau belum sembuh, engkau masih berada dalam kesesatanmu yang lama. Makanya ini dikomentari Pak oleh Imam Qatadah, ay min hubbi Yusuf la tansahu wa la taslahu qalu liwalidihim kalimah ghalidha. Ini perkataan yang kurang ajar. Ini dikomentari oleh Imam Qatadah. Tidak pantas ada anak yang bilang seperti ini kepada ayahnya. Ayahnya disebut apa? Fi dhalalikal qadim. Engkau ini masih sesat. Lam yakun yang bagi lahum ayyaquluha liwalidihim wala linabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perkataan ini tidak boleh diucapkan oleh anak manapun kepada ayahnya. Jadi kalau kita sebagai anak ini Pak mendapati orang tua, mohon maaf, masih belum mendapatkan hidayah, masih melakukan kesyirikan, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi akidahnya, tidak boleh seorang anak dengan terang-terangan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, sampai niki tasik sesat, wahai ibu, sampai niki wong sesat, tidak boleh. Okay? Jadi ini pelajaran bagi kita. Dikomentari oleh para ulama, ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf tidak patut ditiru oleh anak manapun di dunia ini kepada orang tuanya. Berikutnya ayat 96. Falamma anja al-bashir, maka ketika pembawa kabar gembira itu telah datang. Nah, al-bashir di sini secara tekstual artinya pembawa kabar gembira. Kalau kita lihat tafsiran para ulama, ada yang mengatakan al-barid. Al-barid itu apa? Tukang pos. Nah, ini tafsiran Ibnu Abbas dan Imam Dhahab. Kalau tafsiran dari Imam Mujahid, yang dimaksud dengan bashir, pembawa kabar gembira, itu artinya orang yang membawa bajunya Nabi Yusuf. Siapa yang membawa bajunya Nabi Yusuf pada saat itu? Anaknya Nabi Yakub yang namanya Yahuda bin Yakub. Yahuda bin Yakub ini Pak yang membawa bajunya Yusuf. Jadi Yahuda bin Yakub ini dia ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Karena Yahuda ini adalah orang yang dulu membawa bajunya Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan darahnya serigala. Nah, maka Yahuda ini dulu Pak yang ngaku-ngaku Yusuf itu sudah dimakan serigala. Yang ini bajunya Yusuf ya. Yusuf sudah mati dimakan serigala. Maka untuk menebus kesalahannya di masa lalu, maka pada saat itu yang bertugas membawa bajunya Nabi Yusuf dari Mesir siapa? Yahuda. Dengan harapan setelah mencium, melihat bajunya Yusuf, Nabi Yakub bisa kembali melihat. Kemudian alqahu ala wajhihi. Setelah Yahuda ini membawa bajunya Yusuf, kemudian mengusapkan di mukanya atau di wajahnya Yakub, fartadda basira. Akhirnya Yakub bisa kembali melihat. Kemudian Yakub mengatakan, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Sesungguhnya aku tahu dari Allah, aku mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya Yusuf pasti kembali kepadaku. Jadi di saat saudara-saudaranya semuanya tidak ada yang yakin, semuanya percaya Yusuf sudah mati, tapi kemudian Yakub mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya Yusuf satu saat nanti pasti akan kembali kepada ayahnya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan dalam ayat 97, qalu ya abana, wahai ayah kami,
Istaghfir lana dzunubana. Mohon ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Artinya mohon maafkan atas kesalahan kami kepada Allah. Inna kunna khati'in. Karena kami mengakui kami benar-benar orang yang bersalah. Kemudian direspon oleh Nabi Yakub alaihissalam, saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohon ampunkan kalian kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anaknya tadi minta kepada ayahnya, wahai ayah, tolong berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami. Kemudian Yakub mengatakan, saufa, pasti akan aku mintakan ampun kepada Allah. Tapi lafaz yang digunakan oleh Yakub adalah saufa, bukan sa'astaghfiru. Beda dengan Yusuf. Dalam ayat sebelumnya yang kita pelajari, ketika saudaranya ini minta maaf, Yusuf mengatakan semoga Allah mengampuni. Tapi ketika minta kepada Yakub, Yakub mengatakan aku akan. Apa bedanya antara sa dengan saufa? Kalau sa itu Pak artinya akan, tapi dalam waktu yang dekat. Contohnya saya berdiri, saya mengatakan ana sa'ajlis, saya akan duduk. Tapi kalau saufa itu ditundanya agak lama. Saufa astaghfirullakum. Aku akan meminta maafkan kalian kepada Allah, tapi masih nanti. Lah masih nantinya itu kapan? Dijelaskan oleh para ulama, menunggu waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sebelum datangnya waktu subuh. Nah, karena memang waktu sahur ini kan termasuk waktu mustajabnya doa. Rasulullah SAW mengatakan sebagai penutup, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku pasti aku beri. Dan siapa yang minta maaf kepadaku, istighfar kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Maka kalimat Nabi Yakub yang mengatakan saufa, artinya beliau ingin menunda permintaan dari anak-anaknya itu, karena beliau ingin meminta ampunkan anak-anaknya itu kepada Allah ketika kapan Pak? Waktu sahur. Maka inilah tafsir surat Yusuf yang bisa kita pelajari dari ayat 93 sampai 98. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan menjadi ilmu yang barokah. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.